Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa yang saya paham tentang pengertian korupsi dari perspektif budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, saya akan mengulas mengenai sejarah fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang, perilaku seseorang terhadap praktik korupsi dimulai dari hal yang sangat permisif, anti korupsi, bahkan sangat anti korupsi. Budaya korupsi sudah sejak zaman dahulu terjadi di Indonesia. Contohnya terjadi pada zaman kerajaan, bagaimana seorang penguasa menerima upeti dan hadiah dari rakyatnya agar mendapat perlindungan. Hal ini masih kerap dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Karena itu, masalah korupsi sudah menyebar secara vertikal dan horizontal di negara Indonesia. Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar yang dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Hal ini merupakan satu mekanisme melalui pemegang kekuasaan otoriter yang memperkaya diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, korupsi tidak dianggap sebagai suatu penyakit, sehingga politisi yang bertanggung jawab tidak memiliki keinginan untuk menghindarinya, namun dengan sengaja melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri dan sebagai bentuk kontrol ekonomi penguasa. Perspektif sosial memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional, dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, sehingga korupsi dianggap sebagai penyakit sosial. Secara ekonomi, korupsi dianggap sebagai salah satu penyakit dan kejahatan luar biasa yang telah mengakar di suatu negara dan berdampak pada ukuran kesejahteraan masyarakatnya. Korupsi secara ekonomi akan merubah struktur insentif individu dan perusahaan. Sederhananya, akibat korupsi, masyarakat harus membayar lebih mahal kesejahteraan yang mereka inginkan. Selanjutnya, sejarah fenomena korupsi di Indonesia. Yang pertama, korupsi yang terjadi sebelum kemerdekaan. Korupsi yang terjadi di Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua fase, yaitu fase zaman kerajaan dan zaman penjajahan. Yang pertama, fase zaman kerajaan. Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Yang pertama, kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara, bahkan hingga 7 turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Yang kedua, kerajaan Majapahit yang menyebabkan terjadinya beberapa kali konflik yang berujung pada pemberontakan Putih, Nambi, Suro, dan lain-lain. Yang kedua, korupsi yang terjadi pada fase zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial politik bangsa Indonesia. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial, terutama oleh Belanda, selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu. Sebagai contoh, lurah atau demang, tumenggung atau setingkat kabupaten atau provinsi,
dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Yang berikut korupsi yang terjadi setelah kemerdekaan. Yang pertama, masa Orde Lama. Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang dipimpin oleh A.H. Nasution. Pasca kemerdekaan dan dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Roslan Abdul Ghani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam atau Kasab dibantu oleh Wiryono Projodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah Operasi Budi. Namun, Operasi Budi juga ternyata mengalami kegagalan. Yang berikut, pada masa Orde Baru, dibentuk tim pemberantasan korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung. Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam pemberantasan korupsi, seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Berikutnya, perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi oleh Soeharto. Selanjutnya, dibentuk Komite 4 beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Jokro Aminoto. Tugasnya yaitu membersihkan korupsi di Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya terjadi beberapa namun komite ini tidak berhasil memberantas korupsi karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tidak direspon oleh pemerintah. Yang terakhir, era reformasi. Dengan bergantinya rezim, harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia semakin besar. Oleh karena Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Yang pertama, di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Namun di tengah semangatnya untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, organisasi ini akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintah Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi
di negara ini. Selanjutnya, di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi yang disusun oleh Bappenas. Namun, keberadaan lembaga ini tidak sepenuhnya berhasil dalam memberantas masalah korupsi. Pada masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, hasil survei nasional anti korupsi yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada Oktober 2018 menyebutkan kinerja pemerintah Jokowi dan Yusuf Kala memuaskan dalam memberantas korupsi. Ada 3 produk hukum yang mempercepat pemberantasan korupsi, yaitu Inpres nomor 7 tahun 2015 berisi 96 aksi anti korupsi dan 31 aksi, diantaranya mendorong pemanfaatan teknologi informasi mulai dari layanan paspor daring hingga modernisasi teknologi informasi. Yang kedua, Inpres nomor 10 tahun 2016, yang ketiga Perpres Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 yang berujung pada penandatanganan 5 menteri dengan penetapan 11 aksi pencegahan korupsi dan 9 diantaranya akan sukses jika menggunakan teknologi informasi. Namun, aturan-aturan ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada banyak pejabat tinggi negara yang masih melakukan tindakan korupsi. Di masa pemerintahan Jokowi Maruf yang sedang berlangsung saat ini, upaya untuk memberantas masalah korupsi di negara Indonesia masih sangat belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dalam berbagai jenjang. Salah satu dokumen yang disepakati dalam pertemuan malam pada Oktober 2020 adalah G20 Anti-Corruption Ministerial Communique. Dokumen tersebut menyepakati untuk memperkuat komitmen anti korupsi negara-negara anggota G20. Seluruh negara yang hadir menekankan kerapuan ini menimbulkan peningkatan ancaman dan dampak serius korupsi dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, investasi dan inovasi yang berkualitas, serta kepercayaan antara pemerintah dan warga negara. Dikutip dari laman PBB, meski saat ini tengah terjadi krisis dan pandemi COVID-19, kejahatan korupsi masih menjadi ancaman nyata. PBB melihat banyak negara dengan tergesa-gesa memobilisasi dana miliaran untuk mendapatkan peralatan medis dan menyediakan jaring pengaman ekonomi bagi warga serta bisnis yang mengalami kesulitan. Namun, aksi cepat yang diperlukan untuk menangani pandemi membuat beberapa negara mengabaikan pengawasan dan akuntabilitas, sehingga tercipta peluang terjadinya korupsi. Di Indonesia, kasus korupsi memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 baru-baru ini terungkap yang dilakukan oleh pejabat publik baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Hal ini membuktikan bahwa selama masa pemerintahan yang sudah lewat hingga saat ini belum terdapat upaya yang maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik, sekian dan terima kasih.